Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat. Pastinya di channel Rahmat Poncen, channelnya orang kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Gimana nih kabarnya kawan-kawan semuanya? Sudah lama saya tidak mereaksi ya. Sudah ya ada 1 bulan atau 2 bulan guys ya. Mohon maaf buat teman-teman semuanya. Jadi hari ini saya kangen banget nih untuk mereaksi seperti biasa ya, untuk tatap muka walaupun lewat video ini ya kepada teman-teman semuanya di sana guys ya. Apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Guys, di video kali ini saya penasaran guys. Ini di sini tajuknya bukan sebab gaji. Ini sebab sebenar warga Indonesia sanggup tinggal lama di Malaysia guys ya. Wow. Apa sebenarnya alasan warga Indonesia ini kok betah tinggal di Malaysia? Tentu ini suatu ada alasannya gitu guys ya. Dan mari sama-sama kita tengok videonya, kita sama-sama reaksi videonya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Tidak berbuang masa, jom kita tengok videonya. Siapa penasaran? Jom. Penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Dah lah, las kerja, tem gaji, bos bagi balik awal pula. Masya Allah, barakallah tengah guys. Kita balik awal. Kenapa aku kabur dari Jakarta dan memilih kerja di Malaysia? Dari 11 tahun di Malaysia, nggak punya apa-apa. Kenapa nggak pulang aja? Kenapa nggak kerja di Indonesia? Kenapa nggak mendingan kerja di Indonesia aja kalau nggak punya apa-apa juga di Malaysia itu? Satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional. Oke, nanti linknya saya sertakan di bawah guys ya, deskripsi guys ya, boleh korang tonton video originalnya. Kenapa begitu ramai warga Indonesia sanggup tinggal bertahun-tahun di Malaysia? Ada yang datang sekejap, tapi akhirnya menetap lama. Ada yang pulang, tapi hati mereka masih tertinggal di sini. Ramai sangka jawabannya mudah, gaji besar. Tapi sebenarnya bukan itu sebab utamanya. Dan bila Anda dengar sebab sebenar ini, Anda mungkin akan terdiam seketika. Warga Indonesia yang bekerja di Malaysia sering berkongsi satu perkara sama, mereka rasa dihormati. Bukan sekadar sebagai pekerja, tapi sebagai manusia. Di pasar, di tapak pembinaan, di kilang, di rumah majikan, mereka dipanggil dengan sopan, diajak makan bersama, disapa dengan senyuman. Kadang-kadang, hormat kecil itulah yang buat mereka rasa besar sebagai manusia. Masya Allah. Sebelum lanjut guys, di klip video ini saja saya pribadi sebagai orang Indonesia merasakan luar biasa guys ya, bahwa pertama memang sih gaji besar itu yang memang membuat orang-orang Indonesia itu banyak bekerja di Malaysia ya kan, karena gaji besar, karena gaji lebih besar daripada di Indonesia begitu guys ya. Tetapi yang paling utama, yang paling mereka rakyat Indonesia ini rasakan di Malaysia, yang lebih lebih mengena di hati mereka adalah mereka dihargai seperti saudara sendiri gitu guys ya. Artinya rakyat Malaysia ya, orang-orang Malaysia begitu guys ya, menganggap rakyat Indonesia ini yang bekerja di Malaysia ini seperti keluarga dia sendiri. Luar biasa, Masya Allah. Itu yang membuat mereka itu merasa seperti kampung sendiri gitu guys, padahal di negara orang ya kan, di negara Malaysia, tetapi mereka itu merasa dia dihargai ya, bukan dianggap seperti warga asing tetapi dihargai, dianggap seperti keluarga sendiri, dan ibarat kata tuh seperti kampung sendiri, seperti itulah guys ya. Masya Allah, luar biasa. Ini membuat saya tuh terharu guys ya, terhadap bagaimana rakyat Malaysia ini memperlakukan rakyat Indonesia begitu guys ya, walaupun warga negara asing gitu guys ya, tetapi dianggap seperti keluarga sendiri. Allahu Akbar, terbaik ya rakyat Malaysia. Oke, kita lanjut. Dah lah, las kerja, tem gaji, bos bagi balik awal pula. Masya Allah, barakallah tengah guys. Kita balik awal, Masya Allah. Ini pekerja Biasanya udah nunggu kilang ya. Jadi kita udah tahu. Gitu nggak diomongin kita ya. Loh, kue na explore tuh loh, atau kerja di Malaysia kican. Best gila kerja dekat Malaysia nih guys. Sebab tempatnya selesa. Terus selesai. Asrama kita tak bayar. Nggak perlu cari kos buat tidur. Lepas itu pulang berangkat dia terjemput guys. Masya Allah. Masya Allah. Demi dapat
bus yang terdepan guys. Dia orang rela letak bag-bagnya di depan biar nanti langsung capcus menuju bus. Itu busnya. Celaan kilo tekan don pesta. Oke dadak nyetir. Oke dadak mikir kok ning dalan macet urut utawa ora. Garek dolanan HP, lungguh bubuk manis, masya Allah. Lo atas luar bana aku lali gak nyepot aku loh. Oh gak lali tapi tanah udah mungkin jeblok pas udah terus kebet. Itu kanca-kancaku masya Allah. Goodbye Gapi. Mari kita bercuti 3 hari. Cuti 3 hari. Masya Allah. Kanca-kanca pada balik kalau seluruh. Indahnya pemandangan. Jadi penasaran sama orang Indonesia yang udah lama tinggal di Malaysia. Satu hal aja, apa sih yang paling bikin mereka betah tinggal di Malaysia? Oke. Udaranya jauh lebih bersih, jadi gue jarang sakit. Udara. Ringgit tukar ke rupiah jadi banyak. Wah. Nyetir di Malaysia itu gak ada suara klakson guys, sangat kondusif, sangat beratur dan gak nyangka ternyata tuh sangat mengurangi stres. Di Malaysia tuh duriannya paling enak, the best. Kalau di sini gue bisa dapet 3 sampai 4 tempat dalam 1 hari. Wah enak banget. Di sini jalanannya rapi dan bersih. Karena biaya kehidupan kita di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia yang sangat-sangat mahal. Lebih murah. Kita nggak perlu ribet sama motor, horn ini Hmm. gitu. Ini aman. Kalau mau jalan-jalan Wah. enak banget. Pakai mobil aja udah dekat. Mau kemana ke pantai yang cantik, di Penang ada. Mau pantai yang cantik lagi, di Desaru, Johor ada. Boleh nyelip nggak sih satu lagi yang paling best juga, kalau secara mentality rantau ini vibesnya udah luar negeri banget, tapi kalau secara mentality anak ini juga dekat gitu, berasa dekat dari keluarga, jadi luar negeri rasa luar kota. Ini dia alasanku Ini kenapa terbaik. aku bisa betah tinggal di Malaysia sampai 6 tahun. Yuhu, sekarang aku udah 6 tahun tinggal di Malaysia dan sekarang aku mau ceritain ke kalian kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya, karena di Malaysia ini makanannya tuh hampir sama kayak di Indonesia. Malah banyak banget resto Indonesia di Malaysia. Yang kedua yang bikin betah itu lingkungannya. Alhamdulillah di Malaysia ini aku dapat lingkup pertemanan yang sangat baik. Menurutku ini yang paling berpengaruh kalau kita tinggal di perantauan ya, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan lingkungan kita guys. Yang ketiga itu public transportnya banyak, jadi kita kalau mau kemana pun lebih mudah dan harganya juga relatif lebih murah. Terus di Malaysia itu banyak banget tempat menarik yang bisa kita kunjungin, jadi kita nggak bosen kalau tinggal di sini guys. Kita bisa explore banyak hal, mulai dari makanan, tempat rekreasi, ataupun tempat hiburan. Pokoknya banyak deh, kalian nggak akan bosen kalau tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelumnya ini opini aku sebagai worker yang tinggal di Kuala Lumpur ya guys khususnya. Terus lagi, orang Malaysia itu semuanya baik-baik asalkan kita sebagai warga asing bisa menaati segala aturan yang ada di negara ini. Pokoknya sih kuncinya saling menghargai aja guys. Kita menghargai orang sini, mereka juga bakalan menghargai kita. Terus apalagi ya yang bikin betah tinggal di Malaysia? Kayaknya banyak banget deh, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya. Kalau kalian, apa yang bikin kalian betah di Malaysia? Oh ya, pasti ada yang bilang gaji ya. Menurut aku gaji ini hampir sama sih kayak di Indonesia. Cuma plusnya kerja di Malaysia ini nggak terlalu banyak aturan kayak di Indonesia. Contohnya aku, mata aku tuh minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan bisa keterima guys kerja di pabrik. Tapi di Malaysia ini masih bisa menerima pekerja dengan mata yang minus. Terus tingginya nggak harus 150 lebih. Dan lagi kerja di sini itu banyak banget fasilitas yang aku dapatkan. Kapan-kapan aku jelasin ya fasilitas apa aja yang aku dapatkan selama bekerja di Malaysia. Oh ya, by the way, ini tuh videonya random semua, jadi nggak nyambung banget sama apa yang aku ceritakan di video ini. So, terima kasih sudah menonton. Wah. Setelah 3 tahun kerja di Malaysia, Itu guys ya alasan kenapa sih banyak rakyat Indonesia ya, orang-orang Indonesia itu suka dengan ataupun bekerja di Malaysia karena banyak sekali pertimbangan. Yang pertama, gajinya sih memang besar guys ya, dan persyaratannya pun untuk kerja kilang ya, kerja pabrik itu di Malaysia itu ternyata tidak banyak syarat-syaratnya seperti itu. Sedangkan di Indonesia mungkin teman-teman semuanya tahu sendiri lah guys ya bagaimana syarat kerja di Indonesia gitu guys ya. Tapi gajinya pun
minim gitu guys ya. Waduh. Ya wajar saja nih banyak rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia gitu guys ya, dan betah gitu. Masya Allah. Selain itu, selain gaji dan warga Malaysianya yang ramah sekali gitu guys ya. Jadi dia tuh menganggap seakan-akan walaupun di luar negara tetapi seakan-akan di luar kota, seperti itu guys ya. Masya Allah, terbaik sih. Oke, kita Ada lanjut. beberapa hal yang menurutku kerasa banget perbedaannya dibandingkan kerja di Indonesia. Oke. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk IP dengan kategori 3 misalnya, gaji minimumnya itu udah sekitar Rp3.000 per bulan, atau kira-kira 12 juta rupiah jika dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kebutuhan harian. Yang kedua soal budaya kerja. Di sini semuanya lebih to the point dan profesional. Hal yang aku suka, micromanagement di sini minim banget. Selama hasilnya bagus dan deadline terpenuhi, kamu dikasih kepercayaan untuk atur ritme kerja kamu sendiri. Selama aku kerja di KL, aku baru pernah lembur sekali. Tapi yang bikin aku respect, dari awal udah dijelasin berapa bayarannya dan bagaimana perhitungannya. Jadi nggak ada drama karena semuanya transparan. Lingkungan kerjanya campuran antara lokal dan ekspat dari berbagai negara. Jadi secara nggak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi saling belajar budaya, makanan, dan bahasa satu sama lain. Menurutku ini pengalaman yang paling berharga, karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak orang. Kalau ada yang mau ditanyain seputar kerja di KL, tulis aja di komentar ya. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Hari kerja naik public transport yaitu LRT, tapi kalau weekend naik mobil. Kerja di bidang apa di Malaysia? Sudah berapa lama di sini? Dari tahun 2016, termasuk studinya dulu. Sekarang kerja di technology company. Alasan utama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak. Rp3.000 ke atas, sekitar 11 juta lebih lah gitu. Apa sih perbedaan yang paling kerasa antara kerja di Malai dan di Indo? Mungkin gajinya kali ya. Terus yang kedua juga dana pensiunnya di sini sekitar 12-13% per bulan dari gaji kita. Jadi kayak kita dapat gaji tambahan tapi ditabung gitu. Gimana emangnya cara dapat kerja di sini? Job portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Dulu aku juga dapatnya dari LinkedIn. Terus di company yang sekarang aku emang apply dari company websitenya sendiri. Oh, di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Mobil di sini tuh murah-murah. Murah-murah. 10 juta lah. 10 juta. Wow. Kayaknya mahal banget ya. Tak perlu kamus, tak perlu terjemahan. Oke. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia bezanya tipis, jiwanya sama. Mereka boleh bergurau, bercerita rindu kampung, berkongsi masalah hidup tanpa rasa asing. Di Malaysia, mereka tak rasa seperti orang luar, tapi seperti keluarga jauh yang akhirnya bertemu semula. Ramai warga Indonesia kata satu perkara yang buat mereka kekal lama rasa tenang. Anak-anak boleh sekolah, jalan malam tak terlalu takut, ibadah mudah, masjid dekat. Malaysia bagi mereka ruang untuk bernafas dan peluang untuk bina masa depan sedikit demi sedikit. Bukan mewah, tapi cukup dan bermaruah. Ini dia alasan aku kenapa aku memilih kerja di Malaysia. Yang pertama, karena letak geografi Indonesia sama Malaysia itu terbilang lebih dekat dibandingkan negara-negara lain. Yang kedua, yaitu Indonesia dengan Malaysia masih serumpun. Selain itu, untuk culture bahasa hampir sama dan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah makanannya. Hampir keseluruhan makanan Indonesia dan minuman Indonesia udah tersebar di Malaysia. Khususnya di area Chowkit, itu sangat banyak banget makanan Indonesia dan minuman Indonesia yang terjual di sana. Yang keempat, karena Malaysia itu negara muslim. Karena untuk makanan, minuman, ataupun barang, banyak yang bersertifikat halal. Yang kelima adalah gaji. Untuk gaji pekerja di Malaysia terbilang cukup tinggi, walaupun ada gaji yang lebih tinggi dari negara-negara lain, tapi menurut aku gaji di Malaysia udah cukup banget untuk saving money untuk masa depan. Asalkan kita pandai untuk manajemen keuangan. Intinya dari aku, mau kerja di mana, mau dapat hasil yang kecil atau besar, asal kita pandai bersyukur, rezeki itu nggak bakalan kemana dan akan selalu datang. Terbaik. Gak pernah nyangka kalau di Malaysia aku bakal diperlakuin sebaik ini. Yuk aku ceritain ke kamu, aku udah tinggal di Malaysia selama 8 tahun. Banyak yang tanya kenapa aku suka dan betah tinggal di Malaysia. Dulu aku kira Malaysia tuh tempat singgah aku doang, tapi sekarang aku justru ngerasa ini adalah tempat yang aku cari selama ini. Kalian pernah gak sih ngerasain hal ini di negara orang? Kalau ngomongin soal makanan dan biaya hidup, makanan di sini tuh jangan ditanya lagi, murah, sedap, dan selalu bikin rindu. Bayangin, makan enak tiap hari tanpa mikir kantong jebol. RM5 aja kamu udah bisa makan kenyang dengan rasa yang luar biasa. Ngomongin soal transportasi di sini tuh murah banget, mudah, efisien. Bahkan naik pesawat ke Penang, Langkawi, ataupun ke Thailand juga rasanya tuh murah banget. Ngomongin soal lingkungan kerja, aku juga kerja di sini dan dunia kerja di Malaysia tuh sehat banget. Jam kerja yang efisien, rekan kerja yang suportif dan tidak rasis, dan yang paling aku suka, mereka tuh menghargai kita tanpa pandang asal negara kita. Ngomongin soal
soal warga lokal. Masyarakat di sini tuh selalu menerima. Sebagai pendatang asing, aku nggak pernah ngerasa kalau aku ini warga asing. Warga di sini tuh hangat, sopan, dan selalu menghormati perbedaan. Kadang aku suka lupa kalau aku ini bukan warga lokal. Malaysia bukan... Masya Allah. Sampai-sampai seperti itu gitu guys ya. Sampai-sampai orang rakyat Indonesia ini ya, abang ini sampai-sampai merasakan bahwa perasaan tuh saya tuh seperti bukan warga asing gitu guys. Seolah-olah seperti warga lokal. Saking diperlakukan istilahnya seperti keluarga oleh rakyat Malaysia gitu guys ya. Allahu Akbar, sampai seperti itu gitu guys ya. Seperti apa ya bahasanya, kampung sendiri gitu guys, bukan seperti di luar negara. Terbaik. Ini yang membuat saya tuh kagum dengan apa ya, perilaku maupun sikap orang-orang Malaysia guys. Terbaik sebenarnya. Oke, kita next. Tempat aku lahir, tapi di sini aku ngerasa aku diterima. Awak Diterima. rasa apa yang buat Malaysia ini istimewa di mata orang luar? Saya nak dengar cerita dari awak, cerita sedikit dekat ruang komen ya. Kalau kamu pernah ke Malaysia, hal kecil apa sih yang bikin kamu merasa kamu dihargai di Malaysia? Cerita di komen ya. Kenapa Masya aku kabur Allah. dari Jakarta dan memilih kerja di Malaysia? Oh, Dari kabur. segi jarak Jakarta ke Malaysia nggak terlalu jauh. Dan Oke. kalau di-compare dengan posisi yang sama saat aku di Jakarta, di sini aku bisa dapat gaji 3 kali lipatnya. Nah, buat kalian yang juga tertarik buat kerja di Malaysia, aku mau infoin 3 hal penting yang harus kalian tahu dan harus kalian siapin sebelum kalian tiba di sini. Yang pertama, karena kita bukan warga asli Malaysia, jadi kalau mau sewa unit atau kamar di sini, kita harus siapin budget lebih karena ada deposit yang harus kita bayar. Biasanya 1,5 sampai 2 bulan dari harga sewa per bulannya. Terus yang kedua, untuk 6 bulan awal kalian kerja di sini, total gaji yang kalian terima setiap bulannya akan dipotong pajak sekitar 30%. Tapi kalau di tahun 30%. tersebut kurang dari 6 bulan, maka di tahun berikutnya gaji kalian akan dipotong pajak kembali 30% selama 6 bulan berturut-turut. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena ini refundable, jadi kalian bisa klaim saat lapor pajak di tahun berikutnya sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Dan yang ketiga, salah satu syarat supaya pajak 30% tersebut di-refund, kalian gak boleh keluar dari Malaysia lebih dari 14 hari dalam periode 180 hari. Jadi kalau boleh saran, better selama 180 hari itu kalian jangan kemana-mana dulu. So, itu dia yang mau aku sampein. Gimana? Jadi kabur gak? Kabur. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah ya. Berapa kali kan ada yang tanya, murah mana sih tinggal di Malaysia dan di Indonesia? Oke. Gimana biaya hidupnya? Jom ikut aku belanja di salah satu supermarket di Malaysia. Telur di sini butiran, untuk 30 butirnya grade B itu Rp10. Minyak 5 RM10. kilo Rp28, beras 5 kilo Rp20, ayam potong 1 kilo Rp8, dan berbagai protein ikan kurang lebih sama juga dengan Indonesia. Hop, tapi tunggu dulu. Untuk sektor jasa di Malaysia itu tergolong lebih mahal. Contohnya seperti iklan yang aku lihat di sini. Ya, pijat undang ke rumah itu Rp200 atau Rp800. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin cukup dengan Rp200 atau sekitar Rp30 aja. Kita ngafe atau beli makan di luar itu cenderung lebih mahal daripada harga-harga di Indonesia. Tapi ini inline karena memang gaji di Malaysia itu lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kesimpulannya menurut aku hidup di Malaysia itu murah, tapi gaya hidupnya yang mahal. Yeah. Kalau kita belajar dari financial planning, yang mana gaji kita dibagi menjadi 3 yaitu konsumsi, playing, dan juga investasi, maka orang Indonesia yang pindah bekerja dan tinggal di Malaysia harusnya bisa saving lebih banyak karena dengan harga barang pokok yang sama, pos konsumsi akan memakan sedikit persentase daripada keseluruhan gajinya. Tapi jika tidak bisa menekan playingnya, maka ya investasinya pun juga tidak akan bertambah. Bagaimana menurut kalian? See you next video. 11 tahun di Malaysia, nggak punya apa-apa. Kenapa nggak pulang aja? Kenapa nggak kerja di Indonesia? Kenapa nggak mendingan kerja di Indonesia aja kalau nggak punya apa-apa juga di Malaysia itu? Jadi itu banyak pertanyaan daripada kawan-kawan semuanya. Jadi alasanku adalah walaupun aku tak kaya dan masih belum punya apa-apa, tapi kalau aku di Malaysia nih, aku sekurang-kurangnya masih ada kerja, masih adalah rezeki dekat sini aku mencari duit lah. Dan bestnya kan di Malaysia nih kan, kalau kita kerjakan janji kita mau kerja, walaupun kita tak good looking. Jadi di sana itu yang good looking lah yang akan jadi senior, gitulah. Yang good looking lah yang akan dapat reward lah, yang good looking lah yang akan dipuji-puja, gitu. Apalagi macam aku, dulu aku tak macam sekarang guys. Dulu aku besar, gemuk, gedebab macam tu. Siapa nak tengok aku? Tak ada siapa nak tengok aku. Yang ada aku kena hina. Tu kenapa orang tanya dekat komen-komen aku, kenapa dihina? Sebab aku tak good looking. Jadi aku tu
Dulu tak macam sekarang. Sekarang walaupun aku tak good looking, tapi syukur alhamdulillah lebih baik lah daripada sebelum ni. Jadi itulah alasan aku kenapa walaupun aku 11 tahun masih lagi bertahan dekat Malaysia ni. Jadi ya gitu, karena di Malaysia ni walaupun aku kerja macam mana pun, tapi masih ada kerja. Aku rasa bukan aku seorang je kot, kakak-kakak dekat dalam pun sama kan, masih boleh lagi mengais rezeki. Kita basuh pinggan pun masih digaji lah ibaratnya. Tak perlu good looking. Janji good attitude sahaja kan. Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. Orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Enak banget kan? Jadi dapat cutinya lebih banyak, guys. Sedangkan kalau di Indonesia, public holiday-nya di hari Minggu, ya udah kita nggak dapat cuti lagi di hari Seninnya. Itulah biasanya orang Indonesia tuh malas banget kalau public holiday jatuh di hari Minggu atau Ahad. Biasanya office pada cuti di hari public holiday. Tapi karena company-ku ini global company yang setiap hari bisnisnya harus jalan, jadi di 8 Juli ini aku tetap kerja, Besti. Hah, tapi emang gak rugi kak kalau misalnya di public holiday kita tetap kerja? Jawabannya enggak, Besti. Jadi aku tetap dapat tambahan cuti yang aku bisa klaim di hari lain. Kalau kerja di public holiday gini, public transport biasanya sepi, gak ada orang, jadi bisa langsung dapat tempat duduk dan nunggu lift di kantor juga gak lama karena gak ada orang, guys. Tapi gak enaknya waktu tunggu MRT di sini itu lebih lama kalau di public holiday dibandingin di hari biasa. Contohnya kalau di public holiday itu kadang-kadang aku bisa nunggunya sampai 9 menit. Jadi gimana guys? Kira-kira kalian tertarik nggak buat jadi budak korporat di Kuala Lumpur? No, gitu. Akhirnya kita sadar, bukan semua orang tinggal kerana wang. Ada yang tinggal kerana rasa dihargai, kerana rasa selamat, dan kerana hati mereka sudah selesa di sini. Malaysia mungkin bukan sempurna, tapi bagi mereka, Malaysia cukup untuk dipanggil rumah kedua. Dan mungkin itulah sebabnya bila warga Indonesia pulang ke tanah air mereka, yang paling mereka rindukan bukan bangunan, bukan duit, tapi cara Malaysia melayan manusia. Kalau kisah seperti ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk terus bersama Arus Story. Kerana disinilah cerita manusia, kita hayati dan kita pelajari. Masya Allah, itulah guys ya. Bukan hanya ya apa alasan ramai rakyat Indonesia ini yang bekerja di Malaysia, bukan hanya dia tuh betah karena gaji ya, mungkin gaji salah satu ya kan, karena gaji lebih besar di Malaysia dibanding bekerja di Indonesia begitu. Tapi yang paling utama adalah merasa dihargai. Itu yang membuat saya tuh Allahu Akbar, terharu guys ya. Itu yang membuat banyak rakyat Indonesia ini yang betah di Malaysia karena merasa dihargai oleh rakyat Malaysia gitu guys ya. Merasa dihargai, diperlakukan seperti keluarga sendiri gitu guys ya. Itu yang membuat alasan besar rakyat Indonesia ini banyak sekali ya yang betah sekali untuk bekerja di Malaysia. Selain gaji dan merasa dihargai. Ini yang terutama menurut saya, karena kita sebesar apapun gaji kita guys ya, di negara orang ya, kalau kita itu dianggap tidak dihargai lah seperti itu, tentu itu membuat kita tuh walaupun gaji besar ya sekalipun, tentu itu membuat kita tidak betah. Tapi kalau kita gaji juga besar pula dan dihargai, itu yang lebih membuat kita itu betah dan merasa nyaman untuk bekerja di negara tersebut ya. Terbaik sih rakyat Malaysia guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya. Bertemu lagi di video selanjutnya ya. Makasih sekali buat teman-teman semuanya sudah nonton sampai akhir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa nanti support channel ini, subscribe, like dan komentar. Itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.